Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat, Bapak Febrian Alwan Baharudin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Faruk Fadila Alawi dengan NIM 228624059 dari kelas B. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan dan memaparkan Project Citizen yang telah kami buat dengan judul Konflik Israel-Palestina, Analisis Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia dan Dampaknya Terhadap Anak-anak Bila Berkonflik. Baik, masuk ke bab pertama yaitu pendahuluan. Konflik antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik yang paling lama dalam sejarah modern. Akar permasalahannya bermula dari Deklarasi Balfour tahun 1917 yang mendukung pembentukan negara Yahudi di tanah Palestina. Sejak saat itu, ketenangan antara kedua belah pihak terus meningkat hingga akhirnya Israel berdiri pada tahun 1948. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan perebutan wilayah, tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Yang paling tragis, dampak konflik ini dirasakan langsung oleh anak-anak Palestina yang kehilangan keluarga, rumah, pendidikan, bahkan masa depan mereka. Melalui penelitian ini, kami ingin memahami akar konflik pelanggaran yang terjadi, serta mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya, masuk ke bab 2 yaitu kajian teori. Dalam proposal ini, kami menggunakan beberapa teori sebagai dasar analisis. Pertama, teori konflik Karl Marx, yang menjelaskan bahwa kepentingan kekuasaan dan dominasi politik menjadi sumber utama pertentangan antara Israel sebagai pihak yang kuat, Palestina sebagai pihak yang tertindas. Kedua, teori realisme yang menggambarkan bagaimana setiap negara bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel mencerminkan kepentingan strategis, bukan nilai kemanusiaan. Selain itu, kami juga menggunakan teori hukum humaniter internasional yang menegaskan perlindungan terhadap warga sipil, terutama anak-anak, dalam situasi perang dengan Konvensi Jenewa tahun 1949. Di samping itu, teori hak asasi manusia dan perlindungan anak juga menjadi dasar penting, karena dalam konteks konflik bersenjata, negara tetap memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memahami hak-hak anak. Dengan teori ini, kami berharap analisis yang kami lakukan dapat memberikan pandangan yang komprehensif, tidak hanya dari sisi politik, tetapi juga dari sisi hukum dan kemanusiaannya. Lanjut ke bab 3, yaitu metodologi penulisan. Metodologi yang kami gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Kami mengumpulkan berbagai sumber dari jurnal ilmiah, buku, laporan, lembaga internasional, serta resolusi yang dikeluarkan oleh PBB. Semua data tersebut kami analisis secara mendalam untuk memahami bagaimana hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia diterapkan, khususnya dalam konflik Israel-Palestina ini. Proses penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah, lalu mengaitkan dengan teori yang relevan. Kami juga melakukan analisis terhadap efektivitas lembaga internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, dalam menegakkan keadilan. Dengan cara ini, kami berusaha menggambarkan situasi secara objektif agar hasil penelitian dapat menjadi rujukan akademik yang bermanfaat. Masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Dari hasil kajian yang kami lakukan, ditemukan bahwa pendudukan Israel sejak tahun 1948 telah menimbulkan berbagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia. Banyak anak-anak Palestina yang menjadi korban kekerasan, kehilangan rumah, serta tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Kondisi ini jelas bertentangan dengan Konvensi Hak Anak tahun 1989 dan prinsip kemanusiaan universal. Selain itu, kami menemukan bahwa upaya penyelesaian konflik yang dilakukan PBB seringkali tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh penggunaan hak veto oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang kerap memblokir resolusi berpihak pada Palestina. Akibatnya, Dewan Keamanan PBB kehilangan perannya sebagai penjamin perdamaian dunia. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah terganggunya stabilitas ekonomi global, terutama karena kawasan Timur Tengah merupakan pusat energi dunia. Dengan kata lain, konflik ini bukan hanya persoalan politik regional saja, tetapi juga krisis kemanusiaan dan ekonomi global. Dan yang terakhir yaitu bab 5, saran dan kesimpulan. Sebagai penutup, kami menyimpulkan bahwa konflik Israel-Palestina merupakan cerminan dari lemahnya penegakan hukum internasional yang masih dipengaruhi oleh kepentingan politik negara besar. Anak-anak menjadi korban paling rentan yang kehilangan hak dasarnya untuk hidup aman dan damai. Kami pun menyarankan agar komunitas internasional lebih tegas dalam menegakkan hukum humaniter dan hak asasi manusianya,
Reformasi terhadap sistem hak veto di Dewan Keamanan PBB juga perlu dipertimbangkan, agar keadilan tidak lagi ditentukan oleh kekuatan politik semata. Selain itu, diperlukan upaya nyata dalam memberikan perlindungan bantuan kemanusiaan serta pemulihan psikologis bagi anak-anak Palestina. Kami berharap penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran global bahwa perdamaian sejati hanya bisa tercapai jika keadilan dan kemanusiaan ditegakkan untuk semua pihak. Terima kasih, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.